hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammadin wa ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Baik, kita mulai kajian kita. Walaupun ini waktunya ngantuk biasanya. Mudah-mudahan sesuai dengan kepayahan kita, ya. Semakin berat, insya Allah pahalanya semakin banyak. Mudah-mudahan nanti, sehingga tetap bermanfaat. Baik, kita mulai dari bab baru. Tahrimi raf'il ma'mun raf'il ma'mumi ra'sahu minar ruku' awis sujud qoblal imam. Bab haramnya makmum mengangkat kepalanya dari rukuk atau dari sujud sebelum imam. Di makmum mendahului imam waktu mengangkat kepala dari rukuk atau dari sujud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala amma yakhsha, apakah tidak takut ahadukum, salah seorang di antara kalian, idza rafa'a ra'sahu, apabila mengangkat kepalanya, qoblal imam, sebelum imam, ayaj'alallahu, bahwa Allah akan menjadikan ra'sahu, kepalanya, kepala orang itu, ra'sa himar, menjadi kepala himar, atau yaj'alallahu, Allah menjadikan suratahu, rupanya, surata himar, seperti rupa himar. Muttafaqun alaih. Jadi ini ancaman, ya, ancaman keras. Orang yang mengangkat kepala sebelum mengangkat kepala dari rukuk atau dari sujud sebelum imamnya mengangkat kepala atau mendahului imam, ya. Kalau dohirnya kan mesti dohirnya ya apa, haram, maka dibabkan bab haram. Tapi walaupun begitu, ya, walaupun begitu, kalau jumhur tetap berpendapat sholatnya ya sah, sholatnya sah saja, cuma dosa. Sholatnya sah tapi berdosa. Ini kalau yang tidak biasa sholat panjang, kadang-kadang merasa lama sekali. Sampai di sana sering katanya, wih rukuke tekan ngasar, sujudnya tekan ngasar. Jadi sholat Jumat, Masya Allah. Habis ini tengok, loh, belum bangun, gitu, ya, enggak biasa, ya. Biasanya sholat 2 menit selesai, gitu. 2 rakaat 2 menit selesai, gitu. Biasanya gitu, paling lama ya 5 menit lah, sampai berapa jam, setengah jam itu, Masya Allah. Dan saya tadi diberi kiriman WA, ada salah seorang yang sekolah di sana, Mesir apa sebagian di tempat-tempat di maksudnya di Timur Tengah, ya, dijak sama ustadznya dari sholat, sholatnya tarawihnya bagus. Ternyata apa ya?
Rakaat pertama baca surat Al-Baqarah. Wah, yakmen nanti sekian ayat berhenti. Baca terus saja sampai selesai surat Al-Baqarah baru ruku'. Masya Allah. Rakaat kedua bareng, wah baik sudah capek ya. Baca lagi terus surat Ali Imran sampai selesai. Masya Allah. Katanya itu dibaca berapa? Satu kali sholat malam itu 15 juz untuk 11 rakaat. 15 juz. Ini para hafid katanya, para orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, biasa sholat gitu sudah bertahun-tahun. Masya Allah, Masya Allah. Bisa bayangin sampai Kis, itu sholatnya gitu ya. Sampai ada yang orang tua sekali-kali tanya Pak, kamu ya kok betah, kok tahan sholat lama gitu. Katanya, apa tahu isinya juga? Ya sedikit-sedikit, sebagian juga enggak tahu, hafal juga enggak, tapi sholatnya dan kok buat saya sendiri katanya, si anak muda ini sih belajar, terus saya jangan hafal Quran ya, hafal, tahu isinya, tapi kok enggak betah. Jawabnya apalah, ini bedinya karena lain, bukan niatnya lain. Niat karena iman kuat, insya Allah tahan, betah. Bisa bayangin tadi berapa jam kira-kira? Bisa ngitung toh? Ya. Itu kita krungu tok wis masyaallah. Nggih. Kita salat malam 1 jam saja sudah peng-pengan. Iya. Subhanallah ya. Ya ini ya kalau punya imam seperti ini juga ya masyaallah. Walaupun begitu yang namanya makmum yang ngikuti imam. Imamnya cepat ya ikut cepat, imamnya lambat ya ikut lambat. Saya gitu gitu. Masa imamnya diikuti ya imamnya. Makanya imam ini dipilih yang lebih paham soal Al-Quran, lebih paham soal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga makmumnya manut aja. Gitu. Kalau tidak kuat itu yang pertama kali tidak kuat bukan orangnya, di sini. Di sini mana? Di dalam hati. Nggih. Hatine wah suwi ngono tadi. Semua itu kalau tidak cocok dengan hati itu kan gampang capek. Iya. Mesti gampang capek. Tapi kalau cocok dengan sini, insyaallah bacaannya bagus, bisa masuk dalam hati, dari betah, insyaallah. Itu niat yang kuat bisa menambah kekuatan hati. Ya kekuatan fisik maksudnya ya. Kalau hatinya kuat, ya fisiknya insyaallah ya mengikuti saja. Gitu. Karena kita imannya kurang kuat, jadi ini fisiknya melu loyo. Astagfirullah. Bab karohati wadiliyati alal khosirah bis shalah. Bab tidak disukainya menaruh kentangan di atas pinggang dalam sholat. Kalau ini ngaranya apa? Tolak pinggang. Sholat tolak pinggang. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anil khosri bis shalah. Jadi melarang dari al-khosr, dari menaruh tangan di pinggang di dalam sholat ya. Cuma sebagian mengartikan ini memang beberapa macam ya. Khosr itu khosoro ini kan bang mana meringkes atau ngurangi gitu. Bagian khosr itu mengartinya pinggang sini, itu sholat dengan tangan di pinggang, sholat tangan di pinggang bagaimana? Kalau begini malah angkrek, ya. Itu kan tidak baik ya. Gitu. Itu ada sebagian yang membahas khosr ini, khosr karena meringkas itu, ya sholatnya diringkas-ringkas yang cepat dan rampung. Bagian gitu ya, cuma
Wallahu alam yang dianggap paling tafsiran paling dekat ya ini tolak pinggang itu tadi, menaruh tangan di pinggang sebagaimana Imam An-Nawawi bikin bab ini karahiyati wa tiliyati alal khosirah. Jadi karahiyah ini terbenci, tidak disukai menaruh tangan di pinggang waktu sholat. Itu masalah mangkrik itu loh makin tidak disukai. Ya, sholat kan biasa menaruh tangan di tangan kanan di atas tangan kiri di dada ya, atau di bawah dada ya, taruh di situ. Wallahu a'lam bishawab. Bab berikutnya karahiyatis shalah, tidak disukainya salat bihadratit ta'am, dengan kehadiran makanan ya. Wa nafsu tatawaqqa ilaihi, sedangkan jiwanya dirinya itu tawaqqa itu sangat ingin, pengen makan ilahi kepadanya, au ma'a mutafaatil ahbasaini, atau bersama menahan dua yang kotor, dua yang khabis. Wahuma, keduanya adalah al-baul wal ghaid, air kecil dan air besar ya. Itu menahan buang air kecil dan buang air besar. Jadi ada dua bab di sini. Nomor satu, dilarang atau tidak disukainya sholat sedangkan hidangan makan sudah disiapkan. Gitu. Cuma ada tambahan di sini babnya ya, wa nafsuhu tatawaqqa ilaihi, kan jiwanya sangat ingin kepada makanan itu gitu. Maka saya masih ingat dulu ya, pas saya datang ke Jawa Timur di tempat salah seorang kiai ya, itu ini pas khutbah pada hari Jumat, khutbah membacakan hadis ini ya, menjelaskan kalau ini orang dulu, katanya orang dulu itu sering kurang makan ini, di masa Rasulullah SAW itu sering kurang makan. Nah, sekarang orang delok-delok makan, jadi kalau malah sebagian malah kayak guyonan apa cengengesan itu. Kalau Rasulullah katanya kalau makan dikit-dikit, kita dengan sedikit katanya bedanya, kita dikit-dikit makan, jadi alhamdulillah. Nggih. Beda dikit apa? Menurut saya bukan beda dikit itu, nggih, ngalor ngidul, ya, bertolak belakang. Dikit-dikit makan dengan makan dikit-dikit kan beda, ya. Maksudnya kalau Rasulullah SAW itu makan itu sedikit-sedikit, artinya tidak sampai kenyang. Kita kan jadi wong Jawa segone rasa sekera lego, jadi harus kenyang, tidak kenyang kurang marem, astagfirullah ya. Bagian malah memperingatkan Mas sedikit ya. Apa sekarang katanya banyak dokter banyak, tapi sing loro ya tambah akeh, lebih banyak. Dulu sering jarang dokter, tapi yang sakit juga jarang. Nah, kenapa? Ya karena pola makan rupanya. Makan sehari harus 3 kali gitu. Malah sebagian malah bukan 3 kali, berkali-kali ya. Dan Rasulullah itu kalau tidak lapar tidak makan, kalau makan tidak sampai kenyang. Kita ini berkali-kali makan dan makannya kenyang terus, astagfirullah ya. Itu rupanya yang membuat ya mudah sakit rupanya ya. Wallahu a'lam, itu bukan hadis ya, tapi orang rupanya ambil pelajaran. Nah, jadi kembali sini ya, ini soal hadir makanan ini ya, kalau memang sangat memerlukan ya tadi ya karena sangat rindu, sangat ingin ya,
sehingga mengganggu apa namanya kekhusyuan. Dan dulu anak Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la sholata, tidak ada sholat bihadrati ta'am, dengan kehadiran makanan, artinya dengan hadirnya makanan. Ya, makanan sudah disiapkan, tidak ada sholat katanya. Wala, dan tidak pula wahuwa, sedangkan dia orang yutabi'uhul ahbasan, menolak dia, menahan dia al ahbasani, dua yang kotor tadi. Kalau di babnya oleh An-Nawawi di baban apa? Diterangkan wahuma al-baul wal ghaid. Ini dua-duanya sebenarnya sama ya, arahnya itu sama. Arahnya apa? Baik orang sangat lapar, sangat ingin makan, terus hidangan sudah disiapkan ya. Nah, sehingga waktu kalau sholat dia mikir makan saja, salingan makan karena perutnya lapar ya. Nah ini sebaiknya makan dulu. Jangan apa? Jangan sholat dulu supaya sholatnya bisa khusyuk. Itu intinya gitu. Ya, gitu. Jika kata-kata la sholata ini, kok terus tidak ada sholat, tidak sah gitu. Ya, cuma ya yang rada enteng, tidak sholat itu tidak ada sholat, maksudnya sholatnya kurang sempurna, kurang baik. Karena apa? Mengurangi kekhusyuan sholat. Sholat ini menghadap kepada Allah, kalau bisa ya khusyuk mulai awal sampai akhir ya. Gitu. Demikian pula tentang orang yang menahan baul atau wa'id tadi ya. Orang maaf ini ngempet pipis sama ngempet berak, wah segini-gini habis sholat. Apalagi kalau sampai kadang-kadang mengganggu sekali, tidak bagus itu ya. Sholatnya tidak sah ya, memenuhi syarat dan rukunnya sah juga, cuma itu tadi bisa-bisa sholat tidak berpahala, kata-kata gitulah sholat ini ya. Gitu. Kenapa ini sholatnya tidak bisa bagus, tidak bisa khusyuk ya. Gitu. Jadi diusahakan sholat ini ya, ini supaya dikerjakan dengan longgar ya, dalam keadaan apa, hatinya betul-betul bisa menghadap kepada Allah Ta'ala, tidak terganggu oleh ya macam-macam itu ya, macam-macam. Dan nanti bisa dikiaskan dengan yang lain-lain yang kira-kira mengganggu kekhusyuan sholat ya. Untuk ibu-ibu misalnya ya, sholat terus apa, ngerebus air, tinggal sholat, aduh kok gosong lah. Gitu ya, dimatikan dulu saja, jangan disambi. Ya. Atau punya jemuran, musimnya sekarang ini musim hujan ya, musim hujan pakai Allahu Akbar, aduh kehujanan ini ya, mikir macam-macam. Termasuk yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang lain kan sering orang terganggu ya, terganggu dengan apa, situasi dan kondisi. Kayaknya sekarang bayangkan ya, kalau orang dilihati setan gepeng, ini setan gepeng, setan gepeng. Apalagi kalau gambar-gambarnya, astagfirullah, gambar-gambar yang tidak layak untuk dilihat ya, kira-kira mengganggu sholat enggak? Ya. Nah, kalau mengganggu bahkan ya jangan lihat yang itu ya. Sedangkan yang begitu, Rasulullah saja kalau pernah diberi hadiah apa namanya, itu rida, enak gambar-gambarnya dikit, gambar-gambarnya gitu, habis sholat kelihatan wah, agak terganggu, terus kembalikan pada yang ngasih hadiah, kan gambar hijau sing polos saja, terus, tidak melihat harganya mahal pemurahnya, kan ngasih digali harga yang apa, yang dianggap bagus, ada apa namanya ya, gambar-gambarnya gitu kan, menarik bagi yang tertarik ya, tapi itu mengganggu sholat, mengganggu, singkirkan ya. Gitu. Termasuk sajadah-sajadah atau
yang bergambar-gambar macam-macam itu sebaiknya ya jangan dipakai. Cuma saya tadi terheran-heran di Mekah Madinah itu karpetnya ya gambarnya tingklenyit babutnya tebel-tebel itu gambarnya macam-macam. Itu di sana begitu ya. Tidak tahu. Itu kadang-kadang memang antara ulama dengan pelaksana itu enggak sinkron. Tidak sinkron. Gitu. Terus orang kadang-kadang bantu masjid kirimnya karpet, pakai gambarnya macam-macam. Harus ditolak bagaimana? Tidak ditolak bagaimana? Gitu. Kasih karpet gitu ya. Tanpa pemberitahuan dulu ya. Pemberitahu kan kalau beli yang polos itu kan bisa ya. Yang polos saja. Kalau bisa ya biar tidak mengganggu apa? Kekhusyuan sholat. Baik, bab berikutnya kalau ada yang ditanyakan silahkan langsung tanya aja ya. Ya, tidak apa-apa. Bab nahyi an raf'il basar ila sama' fis shalah. Bab larangan dari mengangkat pandangan ke langit di waktu sholat. Sholatnya ndangak. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin, apa sih keadaan kaum-kaum itu yarfa'una absarahum ila sama, mereka sama mengangkat meninggikan pandangan mereka ke langit fi sholatihim, dalam sholat mereka. Fastadda qauluhu fi dzalika, maka beliau bersangatan keras ya ucapan beliau dalam soal itu, hatta qala, sehingga beliau bersabda, layan tahunna andalika, sungguh berhenti benar-benar dari yang demikian itu, au latuh tofanna absoruhum, sungguh akan disambar benar-benar, diambil benar-benar penglihatan mereka. Rawahul Bukhari. Jadi beliau memperingatkan dengan peringatan yang keras terhadap orang-orang yang waktu sholat mengangkat pandangan ke langit. Padahal sebagian ulama mengatakan ini untuk memandang ke langit ini kan memang ya di beberapa lihat kan dikatakan Allah katanya di langit di sama ya. Rasulullah juga gitu, ini tempatnya berdoa menengadah ke langit. Ya. Tinggal di surat Al-Baqarah itu ya Rasulullah sendiri ya dikatakan taqalluba wajhika fis sama, bolak-balik ke langit, gampangnya ndonga. Minta kepada Allah. Ya. Nah, cuma ini dikhusus dalam sholat jangan. Kalau selain sholat tidak apa-apa, doa menghadap ke langit, meminta kepada Allah dengan kekhusyuannya. Ya. Tapi dalam sholat diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya, sebagian ulama menjelaskan begini. Jadi orang yang beribadah terutama dalam sholat ini dibutuhkan kekhusyuan. Ya, kekhusyuan apa? Dalam sholat. Khusyuknya ya merendah, tadallul, tawadu. Ya. Jadi sehingga dengan ancaman ini jika orang dangak-dangak dianggap kurang adab. Ya, karena menunduk. Makanya yang baik sholatnya arah pandangannya ke arah apa? Tempat sujud biar lebih khusyuk. Ya, gitu. Itu untuk apa? Menjaga kekhusyuan. Arahnya semuanya begitu. Jadi baik yang tadi apa? Menahan kencing, menahan berak, kemudian disiapkan makanan, kemudian yang lain-lain di sini mengangkat kepala ke arah langit ya. Itu arahnya supaya orang itu sholatnya benar-benar khusyuk. Tapi memang ya amalnya kan tergantung sholatnya. Ya. Kata Rasulullah kan awalu ma yuhasabu al abdu yaumal qiyamah as-sholah. Jadi permulaan ini hamba yang dihisab adalah sholat. Tidak soluhat sairu amali.
Kalau sholatnya bagus, semua amalnya baik. Wa idza fasadat, wa idza fasada sa'irul amali. Jika sholatnya rusak semua. Astagfirullah. Ini kan menentukan sekali, ya. Gitu. Nah, dan memang saling apa istilahnya saling mempengaruhi atau saling mengisi. Kalau orang itu di luar akhlaknya baik, ya, tidak suka maksiat, nanti sholatnya tambah khusyuk. Sholatnya khusyuk, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari fahsya dan munkar. Itu terus berkaitan gitu. Tapi kalau sholatnya jelek nanti ya sholat tidak khusyuk, sholat tidak khusyuk juga jelek lagi. Astagfirullah. Ini harus ada ikhtiar, ya, ada usaha biar sholatnya semakin baik. Teorinya begitu, ya pelaksananya tergantung saja. Padahal memang diuji oleh Allah, diuji kandalan, berangkat ke kantor, di jalan di kantor, ya lihat sesuatu yang menarik, mahasiswanya, muridnya di jalan, opo ketemu, ya tertarik kadang-kadang gitu, ya. Nah, ini kadang mengganggu juga. Termasuk tadi setan gepeng itu sering mengganggu, ya, kehusuan sholatnya. Zamannya kayak zaman apa jenenge? Zaman rusak apa zaman bagaimana itu, ya? Astagfirullah, ya. Sampai diancam di sini dicabut nanti sambar matanya hilang. Ancaman yang keras, ya. Bab karahiyatil iltifat fi shalah li ghairi udhrin. Bab tidak disunahkan menoleh dalam sholat tanpa udzur. Artinya tidak ada alasan syar'i untuk menoleh, ya. Kalau ada alasan ya berbeda. Alasannya apa? Nah, misalnya orang dari malah dulu ada yang lulusan ma'had sudah berani berijtihad. Ijtihad apa? Nah, sholat ngantongi HP, jawab apa? SMS. Bu, jawabnya apa? Pokoknya jawab nggak SMS. Ditegur jadi ini. Lah ini kan cuma dulu saja ada orang untanya lari dikejar. Ini cuma gini, kok ya pinter men. Ya, gitu. Masya Allah. Kepinteran berarti, ya. Gitu. Kalau ada sebab, ya sebab kan. Akhirnya orang saya sholat Allahu Akbar, tiba-tiba tempat sujud ada kolot jengking, disujudi sana dulu. Ya kalau gitu bagaimana, ya mestinya kan lain, ya. Oh nyari apa untuk bunuh dulu baru disingkirkan. Kalau sujud tak sujudi ya wah serapopo bismillah. Ya cobanan. Gitu. Itu maksudnya sebab itu, ya. Nah kalau ada sebab itu ini lain, ya. Tapi kalau tidak ada sebab sampai noleh ini jadi masalah. Gitu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'altu, aku bertanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati bis shalah, tentang menoleh dalam salat. Faqala, maka beliau bersabda, huwa ikhtilasun. Ikhtilas artinya copetan. Tahu copetan nih? Nyopet. Jadi mengambil tanpa sepengetahuan, ya. Gitu. Yahtalisuhu syaiton, yang syaiton itu mencopetnya, min sholatil abdi, dari sholat seorang hamba. Jadi soal noleh ini, noleh, ya, itu katanya dicopet oleh syaiton, diganggu oleh syaiton. Nah ini juga makanya kalau sampai sholat noleh kayak cah cilik, sholatnya kadang-kadang terus cah
cilik umur 30 tahun barang sih. Jika cah cilik ya gitu ya. Intinya kan tidak begitu. Ya, jadi soal apa namanya menoleh dalam sholat ini ya, ini termasuk gangguan dari syaitan gitu, gangguan dari syaitan sehingga orang apa namanya diharapkan sholat ya sholat mestinya tidak layak orang sholat kok noleh gitu ya, tidak ada alasan karena sholat itu apa namanya menghadap kepada Allah Ta'ala, menghadap pada Allah Ta'ala ya dilakukan dengan apa yang khusyuk ya gitu. Apalagi yang noleh tidak sekedaran, sebagian malah membawa kepada apa namanya nolehnya hati ya kan. Kalau noleh ini noleh fisik ya, bahkan membawa juga seperti Al Utsaimin bahwa tidak layak untuk seorang itu menoleh baik dengan apa zahir maupun dengan hatinya. Artinya dia mikirkan macam-macam gitu. Itu tapi ya sering-sering gitu. Bahkan kita sama jangan orang-orang biasa seperti kita ya. Rasulullah saya juga pernah juga gitu. Habis sholat, selesai sholat salam terus langsung keluar ngapo ya. Katanya teringat ada apa namanya emas atau barang yang seharusnya dikeluarkan, segera dikeluarkan, tidak segera dikeluarkan, khawatir nanti akan mengganggu. Masya Allah. Jadi kalau pekerjaan tidak segera dikerjakan, jadi ini kadang-kadang gitu. Ya. Itulah beliau. Ya. Juga teringat juga. Ya. Nah, cuma kalau orang terus beda teringat dengan mengingat-ingat kan berbeda. Ya. Apalagi jawab apa? SMS tadi. Dan jawab SMS udah karo ngomong. Nggih. Iya toh. Nulis karo ngomong kan sama saja. Tulisan sama dengan nulis surat ini kepada yang terhormat ini Allahu Akbar. Nulisnya Allahu Akbar. Bola kucur. Ya kepintaran tadi ya. Gitu. Nah, jadi ini diganggu oleh apa? Syaitan, jangan dilakukan ya. Gitu. Diusahakan jadi semua yang bisa mengganggu ya ini diusahakan untuk ditinggalkan ya. Atau diselesaikan dahulu ya. Gitu. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyaka jagalah dirimu wal iltifat bis shalah dari menoleh dalam salat. Fa innal iltifata bis shalah halakatun. Karena sesungguhnya menoleh dalam salat itu kebinasaan. Fa in kana la budda, maka jika tidak boleh tidak ya, tidak bisa tidak artinya terpaksa ya. Fa fi tatawu, maka di dalam salat tatawu la fil fardhah, tidak dalam salat yang wajib. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Di sini malah dikatakan kalau noleh-noleh dalam salat itu dianggap kebinasaan. Nah, kenapa kok kebinasaan? Ya. Kalau tadi diterangkan bahwa itu copetan syaitan atau gangguan syaitan ya. Itu artinya kalau sholat nolah-noleh itu ya membuat binasa karena mentaati syaitan. Jangan. Itulah penyebab dari kebinasaan. Syaitan jangan ditaati. Ya. Syaitan memang musuh kok. Ya. Jadi segala apa yang dikerjakan syaitan jangan diikuti. Yang diikuti adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ya. Itu tinggal orang kalau syaitan juga makan tangan kiri, ambil tangan kiri, memberikan tangan kiri, ya kita jangan. Tangan kanan, ulang tangan kanan, ada yang lainnya, ya. Gitu. Ini satu apa? Kebaikan. Ini juga gitu. Sholat, ya kalau sholat, kalau terpaksa sholat tahu kan memang ada keringanan dibanding sholat fardhu, ya.
Misalnya kalau sholat wajib diusahakan menghadap kiblat selagi masih mungkin, ya. Selagi masih mungkin itu menghadap kiblat gitu, ya. Jadi kalau sholat ini yang menghadap kiblat ya selagi masih memungkinkan gitu. Kalau sholat wajib supaya menghadap ke arah kiblat. Kalau sholat sunnah ini boleh menghadap selain kiblat kalau di atas kendaraan. Sengaja memang boleh, ya, ikuti ngadepnya kendaraan. Kalau wajib tidak boleh. Kecuali terpaksa. Kalau terpaksa ya sudah, terpaksa. Lain ceritanya, gitu kalau terpaksa. Terpaksa ya ceritanya lain. Sebab kalau orang terpaksa naik pesawat naik sepur naik ya itu ya akhirnya ya terpaksa, namanya terpaksa itu di luar kemampuan ya. Kalau dulu kan biasa naik kendaraan cuma unta ya, paling kuda unta itu ya berhenti saja barang waktu. Nah, kita kalau naik mobil sendiri ya mestinya jangan sholat di atas mobil, sholat wajib ya. Sholat sunnah boleh, tidak apa-apa, sambil motoran usah apa-apa. Ya hati-hati, nabrak wong. Tapi bolehnya boleh, tidak apa-apa. Ya, dengan isyarat. Nah, demikian juga di sini soal noleh dalam sholat ini, kalau terpaksa ya itu dalam sholat tatawuk saja. Gitu. Wallahu a'lam. Ada perbedaan tentang sholat ini. Dan berikutnya babun nahyi anis sholati ilal kubur. Bab larangan sholat ke arah kubur. An Nabi Marsad Kanaz ibni Husain radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ilal kubur. Kalian jangan sholat ke arah kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, dan kalian jangan duduk di atasnya. Rawahu Muslim ya. Jadi kalian jangan sholat ke arah kubur ya. Kalau intinya di sini sebenarnya sholat ke arah orang yang dianggap dimuliakan, sholat di situ ya. Mengagungkan kubur atau orang yang dikubur dengan sholat itu ya. Kayaknya kalau sholatnya sengaja ke arah itu, untuk itu jelas terlarang, tidak boleh ya. Jadi kalau sholatnya tidak untuk itu, terus menghadapnya ke sana, bagaimana lah ini kan paling tidak yang dikhawatirkan akan dianggap menghadap situ, sehingga ada sebagian membatasi kalau ada temboknya tidak apa-apa, sebagian malah yang keras tidak mau. Kalau sholat masjid-masjid dulu, masjid-masjid kuno dulu, ya di sana, tapi tidak tahu di sini. Sini kampung Kauman tidak, di Lampung tidak ada. Kalau di sana di Jawa Tengah terutama ya di Solo, Jogja itu namanya Kauman, kan kaum dari tempat umat Islam itu mesti punya masjid, dan dulu tempat kaum artinya kan mudin misalnya. Itu mesti di belakang di belakang masjid, di belakang atau di depan itu? Saya bilang di depan atau di belakang. Jadi imamnya sini terus situnya. Nggih. Saya bilang di belakang ya boleh, di depan ya boleh. Kalau di depannya orang yang sholat, kalau di belakang masjidnya kan lebih ke timur, nggih. Itu ada kuburan biasanya, ya. Biasanya kuburan, terutama kuburan keluarga kiainya situ, taruh situ. Masya Allah. Ya, saya tidak tahu maksudnya bagaimana ya. Kalau maksudnya untuk mengagungkan kuburan, justru malah dilarang, tidak boleh. Salat ini menghadap pada Allah, tidak kepada orang ya. Mengagungkan orang pun tidak boleh di situ, yang diagungkan Allah Ta'ala. Terus salat menghadap Ka'bah, bukan Ka'bahnya disembah, tidak. Ka'bah itu hanya untuk menyatukan arah saja. Kalau tidak disatukan arahnya, salatnya nanti bisa tabrakan, madep gini-gini.
gitu. Ya arahnya satu arah semua menghadap ke arah sana ya, gitu. Itu. Jadi intinya sebenarnya ya sholat ke arah kuburan ini larangan atau mengagungkan kuburan gitu loh ya. Tidak boleh. Jangan mengagungkan kuburan dengan sholat, tidak boleh ya. Gitu itu seolah-olah seperti beribadah ke sana, menyembah kepada kuburan kayak gitu loh, itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Demikian juga duduk, kalau duduk di atas kubur kan termasuk penghinaan ya, tidak boleh duduk di atas kuburan. Kalau tahu itu kuburan jangan didudukin ya. Bab tahrimil murur baina yadayil musolli. Bab haramnya, ini tahrim ya. Haram murur lewat baina yadayil musolli, di depan orang yang sholat. Nah ini di depan orang sholat ini, mestinya orang sholat juga harus punya adab. Kalau sholat di tempat terbuka ya, itu ada disunahkan pakai satroh ya. Satrohnya apa? Iso tongkat apa-apa kono tancapke di depan situ, di depan orang sholat. Kita kalau ndak naruh batu apa sing gede taruh situ ya. Untuk batas ya. Lah maksudnya di depan orang sholat itu di dalam satroh ini, antara orang sholat dengan satrohnya sini, bukan di depan sono ya. Gitu. Ini yang dilarang, yang diharamkan di situ ya. An Abil Juhaim Abdillah bin Haris ibni Simmah al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamul maru, kalau saja orang yang lewat ya'lam mengetahui al-maru baina yadayil musolli, orang yang lewat di depan orang yang sholat, madza alaihi, apa yang menjadi tanggungannya, jadi bebannya, maksudnya dosane ya, dosanya ya. Lakana, sungguh adalah dia itu ayyakifa, dia berhenti arba'ina 40, itu khairon lahu, lebih baik baginya, min daripada ayyamurra baina yadayhi, bahwa dia lewat di depannya, di depan orang yang sholat. Qala rawinya mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Qala, beliau bersabda, arba'ina yauman, 40 hari, au arba'ina syahron, atau 40 bulan, au arba'ina sanah, atau bahkan 40 tahun, saya tidak tahu. Muttafaqun alaih. Yang menit sama detik kayaknya belum ada dulu. Belum pakai usum jam kayaknya ya. Wah, 40 detik bisa dilok. Ya. 40 menit masih lumayan. Setengah jam lebih. Nah, ringkasnya di sini ya. Orang itu kalau sholat sudah menaruhkan satroh ya. Jangan lewat di depannya. Itu dosanya besar. Ya, kok dosanya besar? Karena dia lebih baik menunggu 40, kalau dulu paling jam 40 hari atau 40 tahun ya, 40 windu, pokoknya 40 ya. Itu menunggu 40 hari saja, 40 hari ya, lama 40 hari, lebih baik daripada lewat di depan orang yang sholat, menunjukkan itu dosanya besar, tidak boleh gitu. Terus sholat tergesa-gesa, sepolah soalnya ada alasan, pokoknya tidak boleh gitu. Prinsipnya begitu. Daripada itu lebih baik menunggu. Mungkin orang kan punya alasan, ini saya sudah terlanjur beri tiket kereta api, nanti telat 5 menit hilang. Ya hatta mau tiketnya hilang apa pakai pesawat yang lebih mahal hilang. Itu ya kadang-kadang itu orang telat itu malah beruntung. Belum pernah tahu. Telat malah beruntung. Ya. Orang tergesa-gesa, sholat telat.
ngebut wah semua delesep sampai geli-geli wah karena telat 5 menit pur hilang. Wah jengkel marah ini mau nahan gini. Sebentar jadi alhamdulillah. Loh, ngopo alhamdulillah? Pesawat itu jatuh. Nggih. Diselamatkan oleh Allah. Jangan-jangan gitu, cuman timbang nglewati wong salat buat plus moyak-oyak paksa tiba men diselamatkan oleh Allah. Tidak tahu juga kan? Iya. Nah, gitu. Ini orang sering-sering jadi memang apa? Emosinya kadang kuat. Padahal di balik itu kadang-kadang diberi apa? Dibelas kasihani oleh Allah, dijaga ben selamat. Ya, gitu. Ya, siapa tahu naik kapal tiba goyang-goyang zaman truk masuk laut. Ya, goyang ini masuk laut belum. Enggak tahu tahun berapa ya. Belum apa kapan itu ya. Pernah sempat terjadi gitu kan ya. Nah, di Bandung apa ya berhenti sudah mandek ngantuk terus lancar, alhamdulillah ya. Dan kembali sini jadi ini termasuk larangan keras ya, bahkan dibabkan oleh Imam An-Nawawi haram tahriminul murur bainatil musolli, haramnya lewat di depan orang yang sedang sholat ya, gitu ya. Kalau di posisi sekolah itu misalnya ada kita sholat laki dan perempuan itu kan nggak ada batas gitu sebenarnya. Yeah. Cuman stopnya aja yang paling belakang ini agak jauh. Di belakang yang laki itu di tengah gitu. Iya. Yeah. Jangan kita maju itu gimana tuh kalau gitu? Kalau supaya kita berhenti nunggu selesai atau gimana? Selesai masnya gimana? Jadi kan kalau imam salam semua tuh. Nah kalau kita masuk kan berarti kita lewat di depan. Oh, kalau lewat ya enggak apa-apa, memang diberi batas gitu. Memang perempuan tempatnya di belakang, ya. Gitu. Kayaknya kalau diatur saja, diatur itu maksudnya diatur ya. Apa? Pintunya masuk apa kan ya kalau bisa diatur gitu. Gitu. Maksudnya mungkin melewati ya. Kan ini putri putra. Iya. Kita lewat sini kan melewati depannya putri gitu maksudnya. Iya, ya enggak apa-apa gitu. Memang tempatnya di situ. Tapi nggak termasuk lewat depan langsung itu. Iya, ini kan terkecuali bukannya. Ini kan barisan sop. Ini kan kalau sholat pakai ini sebagian berpendapat apa namanya satroh itu cukup satu, depan sana yang lainnya sudah tidak. Depan imam sana ya tidak boleh. Terus sudah ini imamnya ya di dalam sini. Kalau yang di luarnya sana tidak akan bebas ya. Di belakang ini juga tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Yang jaraknya jauh. Kalau di Mangguman malah kadang di belakang ada yang sholat. Jadi sop depan beberapa baris, terus lihat beberapa sop kosong karena belakangnya ada orang di belakang sana. Ya orang dilewat di depan sini, di tengah sini. Ya, gitu. Ini makanya rupanya ngambil pendapat yang itu yang satronya untuk imamnya sana. Ya. Wallahu a'lam ya. Itu terjadi kenapa kok di belakang? Karena yang belakang itu gak sia lihat imam. Kan belum tahu gambarnya gitu. Jadi misalnya kan dia di atas lantai 2 tapi agak cendek, terus yang belakang ini kalau sholat lihatnya yang ini yang di belakang pas lubang ini kelihatan ya. Lihat makmum yang di depannya itu terutama yang perempuan sopnya apa namanya sholat wanesa itu di bawah. Nah, sehingga kalau ini apa tidak dengar imam ya lihat sop yang di belakang tadi. Jadi paham ya? Belum? Yang pernah ke sana mungkin paham ya. Yang tidak pernah ke sana mungkin tidak paham. Jadi ini ada lantai 2 pendek, belakang dikasih lubang ini. Lubang ya. Tujuannya apa?
Yang belakang sholatnya di bawah sini, di bawah. Nanti kalau sholat biar lihat apa makmum depan itu, maksudnya lihat lewat lubang ini, maksudnya gitu. Lubang kira-kira tinggi ya gitu, tak apa itu yang bergelas itu ya. Baik, kita lanjutkan. Bab berikutnya, karahiyati suru'il ma'mum fi nafilah ba'da suru'il muadzin fi iqamatis shalah sawa'u ya. Kanatin nafilah sunatatil kasolah au ghairuha. Jadi bab tidak disukainya suruh itu hanya memulai, makmum memulai sholat nafilah, nafilah. Ba'da sesudah suruhil muadzin, muadzin memulai fi iqamati shalah untuk qomat sholat. Itu sawa itu hanya sama, karena nafilah adalah sholat nafilah tadi, sunatatil kasolah, maksudnya sholat sunnah yang itu maksudnya. Kalau ini rawatibnya duhur, rawatibnya asar gitu, apa rawatibnya duhur, apa maghrib, apa isya gitu ya. Au ghairuha atau selainnya. Maksudnya bab ini, kalau muadzin sudah memulai qomat, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya, itu makmum tidak boleh memulai sholat sunnah walaupun sholat rawatib untuk sholat itu. Karena ada qobliyah, ada ba'diyah ya. Untuk qobliyah tidak boleh, apalagi sholat tahiyatul masjid ya, tak boleh. Jadi kalau imam muadzin sudah mulai qomat, tidak ada sholat sunnah, tentunya di masjid itu. Sama dengan rumah ya lain ceritanya ya. Jadi kalau sudah di masjid, imam sudah menyuruh qomat sama muadzinnya, sudah mulai qomat ya, tidak boleh ada orang mengerjakan sholat nafilah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis shalah, apabila sudah diqomati salat, fala sholata, maka tidak ada salat illal maktubata, kecuali salat wajib ya. Nah, ini pelaksananya bagaimana? Pelaksananya ya macam-macam. Pendapat ulama maksud saya yang macam-macam itu ya. Sebagian berpendapat yang tidak boleh kalau memulai, kalau sudah mulai ya dilanjutkan saja itu. Sebagian membatasi, boleh dilanjutkan, jangan sampai telat takbiratul ihram. Sebagian jangan sampai telat rakaat pertama. Jadi pendapat macam-macam ya. Lebihnya la sholata, tidak ada sholat. Tidak ada sholat bagaimana? Ya itulah pemahamannya berbeda-beda. Sehingga kalau dikomati ya wis karek salam ya bubar, asido salam sing keras gitu. Karena sholat ya tidak sholat, sudah bubar, batalkan saja. Lah monggo pemahaman itu gitu. Ini kan bukan hadis ya, itu pemahaman dari seorang ya. Wallahu alam, kalau saya sendiri ya pilih ya kalau tinggal salam ya salam saja lah, enggak salam ya, kan masih bisa mengikuti apa sholatnya imam ya. Wallahu alam ya. Tujuannya kan memang apa, bahwa sholat wajib itu lebih penting daripada sholat sunnah ya. Maksud juga kalau orang saya tahiyatul masjid dulu, enggak. Tahiyatul masjid kan nama itu kan nama belakangan saja. Sing nyebut tahiyatul masjid itu kan ulama, bukan Rasulullah gitu. Rasulullah hanya mengatakan kalau kamu masuk masjid jangan sekali-kali duduk sampai sholat 2 rakaat. Kan tidak menyebut sholat sunnah, tidak menyebut tahiyatul masjid. Sholat subuh ya subuh sudah selesai, sudah sholat subuh selesai. Tidak pakai apa tahiyatul masjid. Ya kalau sholat nafilah, bagian sholat tadi sholat rawatib, ya rawatib juga tidak boleh. Kalau sudah qomat ya sudah. Kalau rawatib ya kalau merasa sudah biasa terlakukan terus saja rutin, nanti bisa dilakukan sesudah sholat subuh. Sebagian berpendapat begitu ya.
Yang setuju, ras itu ya wis, ya sudah hilang, sudah selesai. Tidak wajib saja. Intinya jadi untuk sholat wajib jangan dikalahkan dengan sholat sunnah, tidak boleh. Ya, jadi kalau sudah qomat sholat ya sudah, sholat sunnahnya ditinggalkan. Kalau misalnya baik pertengahan baru dapat 1 rakaat, ya bubar saja, dibatalkan saja. Ikut sholat apa? Wajib. Sebab sholat sunnah boleh dibatalkan walaupun tidak ada udzur apa-apa. Gitu. Nah, soal Allah ngantuk ya semua batalkan saja, tidak apa-apa, daripada nanti dungane jaluk macam-macam sing ra cedhok. Ya, gitu. Ini soal apa namanya? Salat sunnah ya. Bab berikutnya karahiyati tahsisi yaumil jumu'ah bisyamin. Bab tidak suka mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Awalailatihi atau malamnya, bisolatin dengan sholat min baini layali di antara malam-malam yang lain. Jadi ini tidak disukai ya, mengkhususkan puasa hari Jumat saja, karena hari Jumat tidak boleh, bahkan sebagian mengatakan haram ya. Kalau ini babnya makruh ya, rupanya berbeda pendapat ya. Dan juga tidak boleh mengkhususkan sholat malam Jumat saja, tidak boleh gitu, walaupun Jumat dikatakan hari raya, hari besarnya setiap pekan ya, tapi Rasul melarang begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tahussu lailatal jum'ati, kalian jangan mengkhususkan malam Jumat biqiyamin dengan qiyam. Berdiri maksudnya sholat ya, bukan berdiri kececeng nganggur ya. Enggak. Maksudnya qiyam ini sholat gitu saja, tinggalnya rukuk itu artinya sholat, sujud ya sholat, dan tasbih artinya sholat gitu, tergantung apa rangkaian kalimatnya gitu. Mim baini layali di antara malam-malam yang lainnya, khusus Jumat tok, tiap malam Jumat sholat malam sepanjang malam ya, tak boleh. Wala tahusu, dan kalian jangan mengkhususkan yaumal jum'ah dari Jumat bisyamin dengan puasa, mim bainil ayam dari antara hari-hari yang lain, illa kecuali ayakuna adalah dia itu bisaumin, dan puasa yang yasumuhu ahadukum, memuasainya salah seorang di antara kalian. Kalimat terakhir ini yang dikatakan ayakuna bisaumin yasumuhu ahadukum itu maksudnya puasa yang dia biasa melakukannya. Biasa itu misalnya sholat puasa Daud ya, puasa Daud sehari puasa sehari ndak, sehari puasa sehari ndak, pas kebetulan hari Jumat, itu tidak apa-apa, itu lekarepe gitu. Kalau tidak biasa Daud sama Jumat tok jangan gitu, Kamis saja tidak apa-apa, Jumat jangan gitu. Atau yang lainnya ya, karena sebab yang lain gitu, puasa tiap awal bulan, akhir bulan, mungkin Allah alam ya kalau membiasakan ya. Itu puasa-puasa yang biasa dia lakukan itu ngepasi istilahnya hari Jumat tak apa. Kalau tidak biasa gitu jangan ya. Prinsipnya jangan puasa karena hari Jumat, jangan sholat malam karena hari Jumat ya. Artinya sama saja yang lain-lain. Untuk sholat malam ya setiap malam, puasa ya tidak boleh mengkhususkan hari Jumat. Karena apa? Ya dianggap katanya mengganggu. Hari Jumat itu waktunya untuk banyak zikrullah ya, untuk sholat, untuk dan supaya apa ibadah-ibadah yang Jumatnya itu ya, bisa terlaksana dengan baik, termasuk mengadakan ini, mengadakan apa namanya kajian-kajian menjelang hari Jumat itu tidak baik ya. Jangan dekat-dekat dengan apa Jumat, khawatir mengganggu ibadah Jumat ya gitu. Datang besok hari Jumat mungkin agak diawalkan ya,
berhentinya tidak sampai jam berapa, tengah 12, terlalu dekat dengan Jumat, bisa dikurangi. Ya baik, ini sudah 2:30 sesuai jadwalnya istirahat. Saya saja dulu, insya Allah dilanjutkan besok pagi ya, insya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.